Para pemain tim nasional Indonesia yang dipanggil dan yang akan dipilih menjadi pemain utama di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 secara mengejutkan, nama dari Erick Thohir memberitahu 26 nama pemain Indonesia yang dipanggil untuk kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia 2026. Dan menariknya di sini terdapat 4 kiper ya teman-teman. Mungkin itu terlalu banyak, walaupun itu bisa digunakan juga untuk latihan. Biasanya maksimal paling banyak itu ada 3, tetapi entah kenapa pada kesempatan kali ini terdapat 4 kiper yang dipanggil. Dan tentu saja ketika kita berbicara mengenai pemain utama untuk kiper, nama dari Martin Paes menjadi kandidat utamanya. Lalu mungkin teman-teman akan bertanya, siapa yang akan dipanggil menjadi pemain utama ketika Indonesia menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman, di sini ada sebuah prediksi yang cukup menarik untuk dibahas. Mari kita bahas sama-sama ya teman-teman. Dimana untuk susunan pemain ketika Indonesia bermain di kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia 2026, yang menjadi kiper utama banyak orang berharap ada nama dari Martin Paes, bukanlah Hernando Ari. Tentu saja itu menjadi harapan banyak orang. Lalu untuk kiper adalah Martin Paes. Lalu untuk pemain bertahan ada Calvin, Rizky Ridho dan juga Bang J teman-teman. Sedangkan untuk sisi gelandang tengahnya di sini ada Tom Haye dan juga Nathan. Lalu untuk pemain sayapnya di sini kita bisa berbicara mengenai Sane bersama Sandy teman-teman. Lalu untuk sayap penyerang kita bisa menyempatkan nama dari Marcelino dan juga Ragnar. Dan untuk penyerang utamanya kita percayakan kepada Rafael ya teman-teman, karena itu memang menjadi pemain penting bagi Indonesia. Lalu ketika teman-teman melihat pada lingkaran pada warna kuning, ini adalah 4 nama pemain Indonesia yang mungkin tidak bisa digantikan. Dan kita akan bahas satu-satu teman-teman. Untuk Martin Paes kita semua pasti akan mengakui itu akan menjadi kiper utama bagi Indonesia. Jadi akan ada selalu di setiap pertandingan kecuali melawan Arab Saudi. Entah Martin Paes bisa diturunkan atau tidak. Yang kedua ada nama dari Rizky Ridho. Kenapa? Karena Rizky Ridho sudah dipercaya oleh Sintayong menjadi kapten timnas Indonesia dari waktu demi waktu. Jadi kemungkinan besar Rizky Ridho akan menjadi pemain bertahan yang akan selalu dipakai oleh Sintayong. Lalu ada nama dari Tom Haye. Kenapa Tom Haye? Karena Tom Haye sangat cocok untuk melakukan tendangan sudut maupun tendangan bebas ya teman-teman. Ini betul-betul sangat penting bagi timnas Indonesia. Dan di satu sisi ada nama dari Marcelino, di mana Sintayong mengakui bahwa Marcelino selalu dipakai karena Marcelino bisa selalu aktif baik di segi pertahanan Indonesia dan juga segi penyerangan Indonesia. Dan stamina dari Marcelino lah yang dibutuhkan dengan berbagai macam kemampuan ya teman-teman. Lalu sehabis ada 4 nama di sini akan ada 2 nama lagi yang mungkin akan selalu dipakai ketika pertandingan itu berlangsung selama 90 menit, atau dengan kata lain 2 pemain ini mungkin ketika dipakai maka akan selalu bermain selama 90 menit ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman bertanya 2 pemain itu siapa? Dimana ketika kita melihat pada gambar di video ini, sehabis 4 nama berwarna lingkaran kuning itu, di sini akan ada 2 nama lagi yang mempunyai warna lingkaran hijau ya teman-teman. Di sini ada Bang J dan juga Calvin. Ketika kita berbicara mengenai pertandingan sepak bola Indonesia, pemain bertahan itu memang sangat jarang untuk digantikan. Apalagi Bang J mempunyai postur tinggi tubuh yang sangat cocok. Di satu sisi, nama dari Calvin Verdong juga merupakan salah satu pemain bertahan Indonesia yang mempunyai performa yang sangat bagus di Liga Belanda. Di satu sisi, untuk Rafael itu bisa digantikan dengan Sananta, Dimas Derajat ataupun Hoki teman-teman, tapi kemungkinan besar antara Sananta ataupun Dimas. Lalu untuk penyerang sayapnya, Ragnar juga bisa digantikan oleh Egy maupun Witan ya teman-teman. Dan untuk Nathan sebagai gelandang tengah kemungkinan besar akan diganti oleh Ivar Jenner maupun Kambuaya ataupun Ferrari ya teman-teman. Tapi kemungkinan besar juga nama dari Marcelino juga bisa ditempatkan di posisi gelandang tengah, karena penyerang menjadi pemain yang penting dan banyak sekali cadangannya di pemain tim nasional Indonesia yang seringkali kemungkinan besar akan sering diganti. Lalu untuk gelandang sayap di sini ada nama dari Asnawi maupun Arhan ya teman-teman.
Dan ketika kita berbicara mengenai Pratama Arhan, kemungkinan besar nama dari Arhan akan selalu ada di bangku cadangan di bulan September di tahun 2024. Karena kita semua mengetahui ada kasus yang terjadi di bulan Agustus di tahun 2024 yang membuat nama dari Arhan kemungkinan besar akan berada di bangku cadangan terlebih dahulu untuk melihat apakah Arhan bisa bermain optimal atau tidak. Tapi semua keputusan itu kembali kepada pelatih tim nasional Indonesia. Dan siapa sangka pada beberapa hari yang lalu Arhan juga melihat pertandingan Indonesia melawan Argentina di usia yang masih muda di U20 ya teman-teman. Dan Indonesia U20 berhasil mengalahkan Argentina U20 dengan skor 2-1 dan itu menjadi kebanggaan bagi negara Indonesia. Di mana negara Malaysia juga memberikan selamat bahwa Indonesia bisa mengalahkan Argentina yang di usia masih sangat muda ya teman-teman. Bahkan akun Instagram FIFA secara resmi mengatakan sudah waktunya pertandingan ulang antara Indonesia melawan Argentina senior. Jadi ketika itu terjadi, kemungkinan besar akan terjadi di Piala Dunia 2026 ya teman-teman. Kemungkinan besar ketika Indonesia lolos di Piala Dunia 2026, maka Indonesia juga bisa bertemu dengan Argentina senior. Maka itu akan menjadi pertandingan ulang bagi Indonesia melawan Argentina. Kita berharap agar Indonesia bisa lolos ya teman-teman di kualifikasi Piala Dunia 2026 sehingga Indonesia untuk pertama kali bisa maju ke Piala Dunia 2026 dan itu menjadi pembicaraan bagi banyak orang di negara Indonesia maupun di luar Indonesia. Seakan-akan Indonesia menjadi kambing hitam di dalam dunia sepak bola. Dan ketika kita berbicara mengenai Indonesia U20 melawan Argentina U20, memang Indonesia unggul 2-0 di mana ketika teman-teman menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Argentina U20, di sini Indonesia mencetak 2 gol dengan 2 kondisi yang berbeda ya teman-teman. Kondisinya seperti apa? Gol pertama diciptakan oleh Indonesia dari tendangan free kick ataupun tendangan bebas, dan tendangan bebas itu berhasil mendapatkan sundulan dari pemain penyerang Indonesia. Di satu sisi gol kedua juga dicetak oleh Indonesia di dalam tendangan penalti. Jadi apakah Indonesia beruntung? Bagaimana menurut teman-teman? Jikalau Indonesia melawan Argentina di tim senior, mungkinkah Indonesia bisa menang? Apakah teman-teman mempunyai pendapat? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.